Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Selamat malam, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Amal yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan tugas mini penelitian saya yang berjudul pengaruh lama fermentasi dan konsentrasi ragi terhadap karakteristik tape dari ubi jalar ungu dan kuning. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Wiwin Elfrida Stinjak, NIM 1233008, Prodi Teknologi Industri Pertanian dari Angkatan 2020. Adapun poin pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan lampiran kegiatan. Adapun latar belakang saya melakukan penelitian dalam pembuatan tape berbahan dasar ubi jalar ungu dan ubi jalar kuning adalah pada umumnya pada pembuatan tape itu menggunakan bahan dasar ubi kayu dan beras ketan. Sangat jarang ditemukan tape dari berbahan dasar ubi jalar. Namun ternyata ubi jalar sendiri itu dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan tape karena mengandung karbohidrat yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan ubi kayu dan beras ketan. Ubi jalar sendiri atau dengan bahasa Latin Ipomea batata L memiliki kandungan vitamin A dalam bentuk beta karoten sekitar 8,509 mg, kalsium sekitar 30 mg per 100 gramnya, kemudian karbohidrat sebesar 20,1 gram, protein 1,6 gram, dan lemak 0,1 gram. Di sini ada grafik data produksi ubi jalar di Lampung periode 2014 sampai 2018 menurut BPS. Dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2018 itu memproduksi ubi jalar sebanyak 148 ton sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa ternyata Lampung itu memiliki ketersediaan bahan baku ubi jalar yang cukup melimpah. Next, tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh fermentasi dan konsentrasi ragi yang digunakan terhadap parameter pengamatan yang dilakukan, yaitu warna, tekstur, aroma, dan rasa tape. Selanjutnya, mengetahui karakteristik tape dan pemanfaatan mikroorganisme dalam fermentasi bahan karbohidrat, yaitu ubi jalar ungu dan ubi jalar kuning. Selanjutnya, masuk ke metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan alat yang pertama ada pisau, baskom, kompor gas, sarung tangan, beberapa wadah tertutup, dan sendok. Selanjutnya ada tusuk gigi dan ayakan atau saringan. Selanjutnya untuk bahannya sendiri, yang pertama ada ubi jalar ungu, ubi jalar kuning, ragi, dan kulit pisang. Untuk prosedur pembuatan tape sendiri, yang pertama dimulai dari proses dibersihkan atau dicuci ubi jalar ungu dan ubi jalar kuning. Kemudian setelah dicuci, disortir untuk memisahkan ubi jalar yang dengan keadaan yang bagus dan sudah rusak. Kemudian dipotong sepanjang 5-10 cm dan disamakan ukurannya. Direbus selama 10 menit, kemudian didinginkan 15 menit, dikupas untuk memisahkan antara daging ubi dan kulit ubi. Selanjutnya ditaburi secara merata, ragi ditaburi secara merata di bagian permukaan ubi. Selanjutnya dibungkus menggunakan daun pisang dengan rapat menggunakan tusuk gigi. Selanjutnya difermentasi selama 4 hari, dilakukan pengamatan dari kedua, ketiga, dan keempat, kemudian selesai. Selanjutnya pengujian tape ini ada dua. Yang pertama ada pengujian organoleptik dan pengujian pH. Untuk ujian organoleptik ini yaitu dilakukan pengamatan selama 4 hari, diantaranya hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Yang diamati adalah warna, tekstur, dan aroma dan rasa dari tape. Selanjutnya pengujian pH yaitu mengukur derajat kesamaan dari tape dari keempat dengan menggunakan cover lakmus dan disesuaikan di bagian kemasan dari pengujian pH.
Selanjutnya hasil dan pembahasan. Untuk hasilnya itu ada 4, yaitu pengamatan uji organoleptik hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan pengujian pH. Yang pertama, di sini ada beberapa keterangan untuk pengkodean dari perlakuannya. Yang pertama ada U 0,5% W2 merupakan ubi jalar ungu dengan penambahan konsentrasi ragi 0,5% dengan F2 yaitu fermentasi hari kedua. Sama, pengkodeannya sama. Selanjutnya untuk dari hasil pengamatan didapatkan uh, grafik, yaitu tape ubi jalar ungu dan ubi jalar kuning mengalami perubahan yang signifikan pada parameter pengamatan tekstur, yaitu tape ubi jalar kuning yang lebih lembek dengan skor 4, sedangkan tape ubi jalar ungu cukup lembek pada skor 3. Hal ini dikarenakan jenis substrat yang digunakan dan pengaruh ragi yang semakin banyak sehingga tape yang dihasilkan semakin lembek. Selanjutnya di hari pengamatan hari kedua, yaitu pada grafik untuk keterangannya sama dengan pengkodean U 0,5% W2 W3 merupakan ubi jalar ungu dengan penambahan ragi 0,5%, namun perbedaannya hanya di kode F3 yaitu fermentasi hari ketiga. Dari pengamatan didapatkan grafik berikut, yaitu pada grafik dapat dilihat tape ubi jalar ungu dan kuning memiliki skor yang sama pada warna dan tekstur, namun dapat dilihat pada aroma dari tape pada konsentrasi 2%, baik menggunakan ubi jalar ungu dan ubi jalar kuning semakin tinggi dengan skor 5. Artinya skor 5 itu sangat menyengat, dapat diartikan bahwa semakin banyak penambahan ragi, maka aroma yang dikeluarkan itu akan semakin menyengat atau semakin kuat. Selanjutnya yang menjadi perbandingan yang paling signifikan itu ada pada rasa tape, pada tape ubi jalar ungu mendapatkan skor 3, sedangkan tape ubi jalar kuning mendapatkan skor 5. Bahwa tape dari sini dapat disebutkan bahwa tape menggunakan substrat ubi ungu lebih enak dibandingkan dengan ubi jalar kuning. Selanjutnya itu hasil pengamatan hari keempat dengan pengkodean yang sama, namun perbedaannya hanya di F4 atau artinya adalah fermentasi hari keempat. Dari grafik dapat dilihat bahwa yang memiliki skor yang sama adalah warna tape dan teks aroma dari tape, yaitu berada pada skor 4, yang artinya pudar dan menyengat. Selanjutnya cukup menyengat. Selanjutnya pada fermentasi hari keempat ini yang lebih enak adalah tape ubi jalar kuning. Kenapa pada fermentasi hari ketiga menggunakan struktur ubi ungu lebih enak? Hal ini dikarenakan pada fermentasi hari keempat tape ubi jalar ungu sudah semakin pahit sekali dan asam, sehingga jadi mempengaruhi dari rasa dari tape. Jadi dari sini dapat diartikan bahwa waktu fermentasi mempengaruhi rasa dari tape. Selanjutnya adalah pengukuran derajat kesamaan pH. Di sini kodenya tetap sama, yaitu artinya U 0,5% W4 merupakan ubi jalar ungu dengan konsentrasi ragi 0,5% dengan fermentasi hari keempat. Nah, dapat dilihat bahwa semakin lama waktu fermentasi, maka kadar kesamaannya akan semakin tinggi, yang artinya derajat kesamaannya atau pH tapi ubi akan semakin menurun. Jadi ternyata semakin lama waktu fermentasi ini akan mempengaruhi pH dari si tape. Selanjutnya adalah semakin banyak penambahan ragi pada tape, maka akan kadar keasaman dari tape itu juga akan semakin meningkat. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa waktu fermentasi dan konsentrasi ragi yang digunakan berpengaruh terhadap rasa, tekstur, aroma, dan warna tape.
rasa tape yang akan semakin asam dan pahit, kemudian teksturnya akan semakin lembek, aromanya akan semakin menyengat, dan warna tape akan semakin memudar. Ragi atau kame merupakan starter yang digunakan untuk pembuatan produk fermentasi. Contohnya adalah tape. Jumlah ragi yang ditambahkan dapat mempengaruhi proses fermentasi dari tape. Ragi yang ditambahkan dalam jumlah sedikit akan menghambat kinerja dari mikroorganisme, akan tidak sempurna. Nah, sedangkan penambahan ragi dengan jumlah yang besar akan memperlambat, bahkan akan memperlambat proses fermentasi dari tape. Selanjutnya adalah saran dari setelah dilakukannya praktikum ini adalah penambahan perlakuan atau faktor di bagian lama perebusan ubi jalar. Contohnya lama ubi jalar dan ubi jalar kuning dengan perebusan selama 15 menit, 20 menit, atau 25 menit. Jadi nanti akan dapat dilihat perlakuan yang paling terbaik itu yang mana. Selanjutnya ini merupakan hasil pengamatan tape di hari kedua, baik itu ubi jalar ungu dan ubi jalar kuning. Ini merupakan ubi jalar ungu dengan konsentrasi ragi 0,5%, 1,5%, 2%. Kemudian ubi jalar kuning dengan konsentrasi 5%, 0,5%, 1,5%, dan 2%. Selanjutnya sama hasil pengamatan tape di hari ketiga dan hasil pengamatan tape di hari keempat. Selanjutnya adalah lampiran. Ini merupakan lampiran proses pembuatan tape, yaitu dengan proses pertama adalah proses perebusan tape ubi jalar ungu dan ubi jalar kuning, kemudian pendinginan atau penetisan. Selanjutnya ini pengupasan memisahkan antara kulit tape dan daging ubi. Selanjutnya dipotong-potong lebih kecil lagi agar ragi tercampur secara merata. Selanjutnya adalah ini merupakan tape ubi jalar yang sudah dicampurkan dengan ragi dan dibungkus rapat menggunakan kulit pisang. Selanjutnya daun pisang. Selanjutnya ini merupakan pengukuran derajat kesamaan dan ini foto hasil produk. Oke, mungkin sekian hasil presentasi yang boleh saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih.